Ngeri sendiri nih mendengarnya. Saya kalau bilang kencing kok aneh. Gitu. Saya keluar lari ke kamar mandi, jongkok di kloset itu sudah gumpal itu jatuh. Terasa ada jatuh. Udah gitu, saya nangis lagi. Ini nangis bahagia, campur aduk itu. Iya. Keluar dari kamar mandi, cek ke lantai, kok darah semua banyak. Terpaksa saya ngepel pagi-pagi. Tapi dengan perasaan tenang tentunya. Iya. Wah, penyakit saya udah keluar ini gitu kan. Tapi begini juga, apakah saya ini datang bulan? Saya pakai softness lagi. Kita kan nggak tahu dong. Sampai malam tuh kering, nggak ada apa. Ya sudah. Udah bersyukur saya mungkin kayak ini penyakit saya Sempat ke keluar. dokter setelah itu? Dah, saya biarin dulu, saya ikut aja nih bapak suruh. Saya harus, tidak mau saya ke dokter, sudah ditanya di dokter sama bapaknya, katanya, gimana istrinya jadi operasi? Ya tunggu aja dulu, masih ini. Masih mencari cara lain dulu, biar tidak operasi dulu ya. Gitu. Nah, akhirnya sudah 2 minggu lebih itu. Ini KB kan masih tuh, KB mau dibuka tuh tidak bisa. Mungkin ada 1 bulannya tuh. Masih rasa kaku sedikit, karena KB itu mungkin. Begitu di atas rasanya kaku, tiap itu saya bantu, obati, turun. Tapi di atas, ya sorry, di atas kemaluan rasanya diam di sana. Karena benda asing tuh nggak bisa keluar. Betul. Akhirnya saya ke bidan terus, buka ke bidan. Bidannya dia bingung juga. Duh, ini Bu, di mana talinya kok nggak ada? Ya mak, bukannya mendakuti orang KB itu ya. Yang penting rajin periksa itu mungkin ya. Karena saya mungkin males periksanya. Baik, terus setelah itu? Akhirnya dibuka, nggak bisa, nggak lihat dia talinya nggak ada. Di mana nih, pokok susah sekali, gitu sama bidannya. Ya sudah, dia ke belakang bidannya, ke belakang. Saya bantu terus kurai sedikit, tak bantu. Akhirnya lemas, keluar dia gini, dia terasa udah lemas. Datang bidan, dicoba lagi, coba. Oh ini apa? Kelihatan di tali gitu, dia bilang. Coba. Berarti Ibu yang membantu sendiri itu ya? Bantu saya juga. Akhirnya tak bantu juga itu, akhirnya keluar dapat sama bidan. Oh ini apa ini? Biarin dulu Bu. Terus saya nangis dulu di depan itu. Saya nangis terus, berarti nangis bahagia terus ya Bu ya? Bahagia, saya nangis. Kenapa nangis Bu? Aduh Bu, ini ya bukan saya gini kan profesi Ibu gitu, tapi saya juga berdoa sama Yang Maha Kuasa. Betul. Berkat dia juga. Dan sekarang yang Ibu rasakan? Ya mudah-mudahan sudah tidak terasa lagi keluhan-keluhan yang dulu itu. Ada yang kaku itu sudah hilang. Baik. Ya mudah-mudahan terus. Iya, mudah-mudahan Ibu jadi sehat terus. Kalau gitu mungkin ya, kalau mungkin tumor ya maaf ya, mungkin kalau duduk itu kan nggak bisa makin besar tiap hari ya Pak ya, kan besar ya, bisa. Itu sudah biasa sekarang ngambil bunga apa bungkuk itu udah biasa. Bisa, jadi tidak sakit lagi ya. Baik. Ini Pak Riki melihat apa nih Pak, gambar atau mengeri juga nih? Ini bukan yang pertama terjadi. Jadi kalau Bu Nyoman kista. Iya. Kalau Bu Jero tumor. Kalau ini tumor rahim, mungkin bisa dilihat ini di zoom. Mungkin bisa di zoom, di close sendiri untuk. Ini yang pertama. Ini beratnya 2,6 on. Ya ini di layar kita lihat. Ini yang pertama beratnya 2,6 on. Ini berat yang kedua. Ini yang kedua ini beratnya 2,4 on. Besar juga ya. Belum selesai dia. Ini yang ketiga. Ini beratnya 2,1 on. Ini 3 benda ini keluar tanpa operasi. Tanpa operasi. Seperti yang dirasakan Bu Jero tadi ya berarti ya. Ini saya bilang Gumpalan. karena kebesaran Tuhan. Betul, Pak Riki. Jadi sampai kebetulan keluarganya dokter yang kasih saya gambar ini, Pak Riki, saya sulit percaya. Tapi ini keluarga dia sendiri, dia katakan. Dan sudah melihat kenyataannya. Dia melihat kenyataannya. Saya bilang inilah kebesaran Tuhan. Betul. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Tuhan menghendaki ya. Kemungkinan selalu ada. Saya cuma katakan itu waktu, Ibu jangan putus asa, belajar dan lakukan. Gak perlu yakin. Karena dia orang farmasi juga. Betul. Jadi dia katakan, Pak Riki, logikanya di mana? Jangan cari logika, Ibu cari sembuh. Belajar dan lakukan. Syukur seperti Ibu Jero lakukan juga, seperti Ibu Nyoman lakukan. Terus dia lakukan penyembuhan dirinya sendiri. Sekali waktu dia rasakan seperti orang mau melahirkan katanya. Iya, sempat dia masuk ke kamar mandi, di depan kamar mandi jatuh. Satu gumpalan. Luar biasa. Dan itu bisa lakukan lagi penyembuhan. Ini keluar tiga potong ini tanpa operasi sama sekali. Luar biasa.
biasa. Nah, itu kembali. Dokter yang menyatakan bersih. Iya, betul sekali ya. Baik, syukur sekali dan itu adalah kuasa Tuhan ya, Pak Riki ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Baik, pemirsa Bali TV, ini saatnya untuk transfer energi. Jadi bagi Anda pemirsa Bali TV yang tadi sudah menyiapkan 1 gelas air putih, silakan. Sekarang ada transfer energi yang langsung dipandu oleh Pak Riki. Silakan Pak Riki. Baik, pemirsa dimanapun berada bisa mengikuti program transfer energi. Duduknya jangan bersandar, alas kaki dilepaskan, telapak kaki nempel di lantai, telapak tangan terbuka ditaruh di atas paha masing-masing. Kepada seluruh praktisi Reiki dan Lingxi dimanapun berada, mohon sinkron, kami berada di Bali TV untuk melakukan transfer energi. Pemirsa, apapun keluhan kita jangan pernah putus asa. Tuhan tidak akan pernah memberikan cobaan di luar kemampuan umatnya. Marilah kita mulai dengan doa. Kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Kita mohon kesembuhan. Kita pasrahkan diri kita, berdoa kita mulai. Berdoa selesai, mata dipejamkan, telapak tangan terbuka ditaruh di atas paha masing-masing. Kita tarik nafas dari hidung kita, hembuskan melalui mulut kita. Lepaskan rasa marah, rasa benci. Kita buang jauh-jauh dari hati sanubari kita. Kita tarik nafas dari hidung kita, hembuskan melalui mulut kita. Pasrahkan diri kita. Bernafas biasa, bernafas biasa, pasrahkan diri kita. Bapa, Ibu yang saya cintai, bila tubuh rasa ingin bergoyang, jangan ditahan, lepaskan. Bila tubuh rasa ingin bergoyang, jangan ditahan, lepaskan. Lepaskan semua beban. Pasrahkan diri kita. Bila tubuh rasa ingin bergoyang, lepaskan. Biarkan energi mengalir. Bila rasa ingin menangis, ingin menjerit, lepaskan. Pasrahkan diri kita. Bapa, Ibu yang saya cintai, jangan menyimpan dendam di dalam hati kita. Jangan menyimpan dendam di dalam sanubari kita. Ampuni mereka, maafkan mereka yang pernah berbuat salah kepada kita. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampunilah mereka, seperti Tuhan mengampuni semua kesalahan dan dosa-dosa kita. Pasrahkan diri kita. Biarkan energi mengalir. Bila tubuh rasa ingin bergoyang, jangan ditahan, lepaskan. Bila rasa ingin menangis, lepaskan. Bila rasa ingin menjerit, menjeritlah. Bila ingin berteriak, berteriaklah. Tuhan Maha Besar. Pasrahkan diri kita. Biarkan energi mengalir. Pasrahkan diri kita. Biarkan energi mengalir. Bapa, Ibu yang saya cintai, tiada kekuatan lain selain kekuatan dari Tuhan. Mohonlah ampunannya. Mohonlah kesembuhan kepadanya. Pasrahkan diri kita. Biarkan energi mengalir. Bapa, Ibu yang saya cintai, begitu kecil kita di hadapannya. Pasrahkan diri kita. Biarkan energi mengalir. Bapa, Ibu yang saya cintai, proses penyaluran energi sudah kita jalanin. Bukalah mata pelan-pelan. Buka mata pelan-pelan. Gerakkan jari-jari tangan pelan-pelan. Tarik nafas dari hidung, hembuskan melalui mulut. Tarik nafas dari hidung, hembuskan melalui mulut. Mari kita tutup dengan doa. Kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Kita syukuri nikmat yang Tuhan berikan pada kita. Berdoa kita mulai. Berdoa selesai.
Baik pemirsa dimanapun berada yang mengikuti program transfer energi ini, apabila merasakan haus yang berkepanjangan, mohon maaf, buang-buang air atau kotoran berubah warna, minum air putih secukupnya. Yang tadi sudah siapin air minumnya boleh diminum. Minum air putih secukupnya. Saya undang pemirsa, besok kami ada penyembuhan gratis dan terbuka untuk umum di gedung PWI Niti Praja Lumintang, Gatot Subroto, Denpasar, Bali. Jam 8 sampai jam 10. Datang lebih awal, temuin saya di sana, bisa konsultasi lebih panjang lagi. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat. Amin. Mudah-mudahan ya. Itu pemirsa Bali TV tadi sudah disampaikan besok akan ada penyembuhan gratis dan satu lagi hari Minggu akan ada pelatihan atau lokakarya yang bertempat di Hotel Niki, Jalan Gatot Subroto 4 nomor 18 Denpasar. Hari Minggu sekali lagi tanggal 12 Desember 2010 dari pukul 8 pagi dan pendaftarannya bisa dilakukan besok di Gedung PWI Denpasar. Pemirsa Bali TV nanti di sesi terakhir kami akan mengundang partisipasi Anda untuk berinteraksi bersama kami. Silahkan line telepon di 0361 416 663 dan di 0361 416 664 kami buka. Tapi tentunya setelah pariwara berikut ini. Simak berbagai liputan hangat dan penuh manfaat di sela istirahat siang Anda. Jangan lewatkan berita siang setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12.30 WITA hanya di Bali TV. Biaskanlah rona cerah di wajah saudara-saudara kita yang tidak mampu, cacat dan yang benar-benar membutuhkan. Uluran tangan dan kasih pemirsa Bali TV sebagai bentuk kepedulian sosial dapat disaksikan dalam program Wirase setiap Selasa pukul 21.30 WITA. Rajin. Pemirsa Bali TV, bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, Anda dalam dialog interaktif bersama penyembuhan komplementer Reiki dan Lingci. Bagi Anda yang tadi sudah mengikuti transfer energi, mudah-mudahan apa yang Anda keluhkan bisa memberikan suatu kemajuan ya, sehingga tidak Anda rasakan kembali. Dan bagi pemirsa Bali TV yang ingin berinteraktif bersama Pak Riki yang sudah hadir di studio Bali TV, silakan line telepon di 0361 416 663 dan di 0361 416 664. Masih kami buka untuk Anda. Silakan. Mumpung Pak Riki ada di Bali, silakan untuk berinteraktif bersama kami. Dan kami informasikan sekali lagi bahwa besok akan ada penyembuhan gratis yang bertempat di Gedung PWI di Jalan Gatot Subroto, Niti Praja Lumintang dari pukul 8 pagi hingga pukul 10. Jadi bagi Anda yang ingin ikut silahkan datang lebih awal, karena kalau memang misalkan Anda datangnya mepet waktu begitu ya Pak ya, dan nanti tempatnya tidak memungkinkan untuk Anda mengikutinya. Dan akan ada latihan atau lokakarya pada hari Minggu di Hotel Niki dari pukul 8 pagi juga, dan besok bisa Anda daftarkan. Baik, nampaknya sudah ada penelpon pertama yang bergabung, sudah ada Pak Gede di Kelungkung. Om Swastiastu, selamat sore Pak Gede. Swastiastu, selamat sore. Oke, selamat sore. Silakan Pak Gede. Tiang mohon maaf Ibu, baru saja tumben tiang namanya Reksi Lingci. Inggih. Pak, mohon maaf Pak Reksi. Pak Riki. Kami sangat kagum sekali mendengar penjelasan Ibu Jero dan Ibu Ardani tadi, luar biasa. Inggih. Pernah kami haus sebenarnya dengan hal-hal seperti ini. Namun demikian tumben kami membuka TV, kami dengarkan penjelasan Ibu Jero, padahal sudah berjalan lama sekali
Pak Resi. Kami melihat di sana penjelasan Ibu Jero dan Ibu Ardani tentang Reiki dan Lingsi dengan simbol mata dua, ada yang satu itu. Bisa Bapak jelaskan sampai begitu luar biasa, Pak. Iya. Hasilnya anugerah Tuhan luar biasa. Barangkali Bapak berkenan memberikan penjelasan mengapa orang sampai bisa sehat tanpa obat, Pak. Ini yang sangat-sangat luar biasa, Pak. Biar masyarakat lebih tahu dan mengenal Reiki dan Lingsi, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Pak Gede, ditunggu Bapak nanti dijawab langsung sama Pak Riki. Tampaknya penelpon kedua, silakan pemirsa Bali TV bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami. Line telepon di 0361 416663 dan 0361 416664 kami buka. Silakan ya. Pak Riki dijawab langsung, Pak. Pak Gede tadi, ini praktisi juga ya Pak ya. Jadi untuk menanyakan apa sih sebenarnya. Kenapa kita sakit? Sekecil apapun energi negatif di dalam diri kita, waktu stamina kita baik tidak jadi keluhan. Tapi begitu stamina kita turun sedikit saja, yang negatif ini muncul menjadi keluhan yang disebut dengan penyakit. Dan penyakit tidak pernah datang sendiri. Asam urat temannya kolesterol, trigliserid. Dan biasanya kita berpikir, sakitnya sedikit. Sakitnya nggak apa-apa, temennya yang banyak. Yang mengikutinya banyak ya Pak ya? Temennya yang banyak. Nah dengan metode ini kita berusaha mengakses energi positif yang ada di sekitar kita, maksimalkan energi positif di dalam diri kita untuk menekan negatif. Positif dan negatif selamanya tidak pernah bersatu. Yang negatif menjadi positif atau yang negatif terdorong keluar. Nah, ini prosesnya. Makanya saya suruh mereka belajar dan lakukan. Di Reiki Lingsi tidak usah yakin, tapi belajar dan lakukan. Sembuh tidak boleh yakin sembuh. Kembali ke dokter, apakah betul mengalami kesembuhan. Betul. Kalau yang tadi ditanya oleh Pak beliau Gede, tadi, ini di buku ini bisa dibaca. Ini ada kita ungkap 18 gerakan self healing, gerakan penyembuhan diri sendiri. Ada di buku ini. Iya, itu tadi Pak Gede ya. Bisa didapatkan besok ya Pak Riki Hanya ya? besok di gedung penyembuhan, tapi mesti lebih awal. Biasa biar tidak kehabisan nantinya. Biasa kehabisan. Iya. Lebih awal mesti datang. Baik, itu tadi Pak Gede ya. Jadi intinya adalah bagaimana membangkitkan kembali aura positif atau energi positif yang ada dalam diri ya. Dalam diri kita. Bagi untuk menekan energi-energi negatif. Itu tadi untuk lebih jelasnya silakan. Ada buku baru dari Pak Riki, Pak Gede bisa didapatkan besok ya Pak ya. Datang lebih awal agar tidak kehabisan nanti di gedung PWI Bapak. Dari jam 8 penyembuhannya ada dilakukan, tetapi datang lebih awal. Baik, kita terima penelpon berikutnya. Sudah ada Pak Dewa di Denpasar. Om Swastiastu, selamat sore Pak Dewa. Halo. Nggih, selamat sore Pak Dewa. Nggih, durus Pak Dewa, ada yang mau disampaikan? Nggih, yang iki duwe penyakit gagal ginjal itu dari tahun 2009. 2009, nggih, gagal ginjal. Usia Pak Dewa berapa Bapak? 37 tahun ya. 37, nggih. Nggih. Iya. Lagi ada yang disampaikan Bapak, silakan. Nggih, keluhannya mungkin masih bisa kencing tapi masih mengkonsumsi obat. Nggih, sampai sekarang Pak nggih? Nggih. Nggih. Baik, ini mantan Pak Dewa. Nggih. Nggih. Ditunggu Pak nggih, nanti dijawab langsung sama Pak Riki nggih. Nggih. Jantos jebos. Baik, terima kasih banyak Pak Dewa sudah bergabung. Kita terima penelpon berikutnya dulu. Sudah ada Bu Rensi di Papua. Selamat sore Bu Rensi. Selamat sore Bu. Ya, selamat sore, silakan Bu Rensi. Nampaknya terputus ya Bu Rensi ya. Silakan dicoba lagi Bu ya. Baik, kata Pak Dewa tadi Pak Riki, gagal ginjal Pak dari 2009. Apa yang harus dilakukan? Kadang-kala ini yang mana duluan, ayam dulu atau telur duluan, ini jadi permasalahan. Gagal Karena ginjal ini biasa jawaban. terjadi karena tensi tinggi. Orang mengungkap tensinya yang tinggi. Saya selalu mengungkap dari kekentalan darah. Darah mengental, jantung bekerja berat, ginjal pun bekerja berat. Ini bisa baca di sini saja. Sakit ginjal, 1 hari 3 kali masuk UGD. 1 hari 3 kali? 3 kali masuk UGD. Ini orang Bali. Ini peserta dari Bali ini. Jadi dalam 1 hari itu 3 kali masuk UGD, bukan 1 minggu, 1 hari. 1 hari 3 kali. Gagal ginjal. Ada penderita gagal ginjal dan syukur memang bukan hari ini belajar besok sembuh. Ada proses di sana. Seperti yang dialami oleh Bu Jero sama Punyoman. Ada proses di sana. Setelah belajar, lakukan apa yang saya ajarkan. Tentunya kalau yang gagal ginjal, ini perlu soft drink, tidak boleh minum. Yang namanya soft drink, energy drink di stop dulu.
dan buah salak jangan dimakan. Buah salak jangan dimakan. Itu Karena dulu itu untuk mengkristal. Iya, itu untuk pertolongan pertama dulu Iya. begitu ya, Pak. Ya, silakan Dan Pak. kalau bisa besok Bapak Pak Dewa, hadir, nggih. temuin saya di gedung PWI. Saya sarankan ikutin pelatihan hari Minggu. Bagi yang mau mengikuti pelatihan hari Minggu di Hotel Niki, besok bisa mendaftarkan diri di panitia. Jadi besok daftarkan diri untuk Minggu ikut pelatihan. Iya, itu tadi Pak Dewa nggih. Jadi dengan keluhan atau penyakit yang Bapak rasakan tidak perlu khawatir Bapak, masih pasti ada jalan. Silakan datang langsung Bapak ya di gedung PWI besok karena ada penyembuhan gratis besok di gedung PWI dari jam 8 sampai jam 10 pagi. Datang lebih awal Bapak biar ketemu langsung dengan Pak Riki nanti ya. Mudah-mudahan bisa terbantu Bapak. Sudah ada Pak Made di Denpasar yang juga bergabung. Om Swastiastu. Selamat sore Pak Made. Om Swastiastu, selamat sore Ibu, saran Bapak Riki. Nggih, silakan Pak Made. Oke. Yang sempurna kenal Pak Riki kulit yang mengikuti penyembuhan gratis kira-kira 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu? Yang menahan drop yang ikut karena kendala dana niki. Nggih. Nah keluhan yang niki dumun yang kulit mengikuti penyembuhan gratis di gedung PWI nggih? Nggih. Sempat ikut pelatihannya Bapak? Dan yang berdua sakit kepala ini kesemutan ini, kesemutan kaki, kesemutan sampai pinggang kesemutan. Nah mungkin masih nih. Nah niki yang mau besok yang datang. Kira-kira jam berapa yang saya bisa ketemu langsung dengan Pak Isunya? Dengan Pak Riki. Bapak kalau boleh tahu Pak Made setelah mengikuti penyembuhan gratis Bapak sempat ikut pelatihan Pak? Baru rencananya sih gitu Ibu langsung tahu kendalanya dana nggak bisa dan gitu. Baik. Besok saya mau langsung gitu datang. Nggih, langsung didaftar mantan Pak nggih ikut pelatihan Pak ya biar lebih maksimal hasilnya. Baik, terima kasih banyak Pak Made. Nggih, semua niki. Pak Riki ini masalah biaya nih Pak, bisa disampaikan nggak untuk jadi hari besok itu penyembuhan gratis. Terbuka untuk umum, cukup bawa air mineral saja yang masih tersegel, tapi biasa di sana banyak juga yang menjual yang menjual itu kita berusaha. Namanya penyakit memang tidak datang dalam satu hari. Kalau besok itu penyembuhan gratis jam 8 sampai jam 10, sebelum jam 8 datang biar bisa ketemu dengan saya. Kalau ingin memiliki kaset panduan penuntun meditasi, ini juga mesti lebih awal, ini penuntun meditasi. Biasa acara belum dimulai, ini sudah kehabisan duluan. Ini penuntun meditasi, banyak sekali mereka yang beli, banyak langsung katanya buat oleh-oleh teman-temannya di Banjar. Dan ini bisa sebagai panduan di rumah juga ya Pak ya? Betul. Jadi ini banyak petunjuk di dalamnya. Biasanya acara belum selesai, ini sudah kehabisan. Sudah habis duluan. Penuntun meditasi. Jadi untuk hari Minggu, pelatihan hari Minggu, besok bisa daftar di panitia. Untuk pelatihan ada 2 tingkatan yang bisa diikutin. Reiki tingkat 1 untuk penyembuhan diri sendiri. Ini biayanya 350.000. 350.000. Atau ikut paket. Seperti Bu Nyoman ikut paket. Paket ini Reiki 1 dan 2 sekaligus. Untuk penyembuhan diri sendiri, orang lain secara langsung maupun transfer energi jarak jauh. Seperti yang kita lakukan barusan. Karena paket powernya besar, tentu penyembuhannya lebih cepat. Ini biaya pelatihannya 1 juta. 1 juta. Tapi ini biaya hanya 1 kali dibayar pada saat mengikuti pelatihan. Pada hari Minggu itu pada ya? Hari Minggu. Jadi besok mereka daftar, mereka bayar untuk ikut pelatihan hari Minggu. Setelah itu tidak ada biaya apapun. Pembinaan tidak ada biaya apapun. Memang kadang kita berpikir, mahal. Saya bilang sehat ini mahal. Tapi kalau sudah sakit jauh lebih mahal lagi. Betul. Ada yang memang langsung berproses. Waktu Bu Jero ikut pelatihan hari Minggu, hari Senin merasakan satu perubahan. Waktu Bu Nyoman ikut cukup panjang waktunya. Tapi jangan pernah putus asa. Selama kita mau melakukan apa yang diajarkan, konsumsi kita jaga, saya yakin akan memberikan manfaat. Keteraturan juga penting ya Pak Riki ya? Untuk melakukan itu. Sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Ini bukan yang pengalaman yang pertama. Di sini juga ada gumpalan misterius di rahim berkurang. Istrinya penderita. Iya, karena ini penyakit-penyakit wanita juga rata-rata begitu ya Pak ya? Rata-rata di rahim yang bermasalah. Kalau ibu-ibu, saya lebih sarankan belajar. Karena bukan hanya untuk kesehatan, untuk membangkitkan inner beauty. Itu juga penting ya? Itu penting. Agar bapak-bapak juga tetap ini ya? Karena ibu-ibu ini, ya mohon maaf. Kalau mereka bilang kadang-kadang umur itu mempengaruhi sekali, cepat sekali proses menuju penuaan. Jadi dengan mempelajari metode ini, memperbaiki metabolisme tubuh kita, membangkitkan inner beauty.
biar kita boleh tua tapi tetap menarik. Karena bapak-bapak biar tua tetap melirik, mesti jujur kita. Betul sekali. Jadi ya. kalau ibu-ibu saya sarankan harusnya belajar. Jadi selain keluhan-keluhan seperti penyakit yang dirasakan, juga inner beauty bisa ditampil, bisa dipancarkan ya. Kalau bapak-bapak belajar ini ya tentu untuk kebugaran. Ya supaya hidup ini jangan tergantung. Kadang-kala sepanjang tahun makan obat. Hidup ini jangan tergantung, walaupun yang tergantung harus hidup. Pak Riki bisa aja. Ini ada semua ada di sini masalahnya. Iya. Itu tadi yang dapatkan, dapatkan, di sini silakan. lebih jelas lagi, dia katakan disfungsi ereksi sembuh dengan metode ini. Makanya baca aja di sini. Iya. Saya tidak akan mengungkap ini adalah salah satu konsumsi dewasa. Betul. Sekali lagi ya pemirsa Bali TV, ini adalah buku baru dari Pak Riki. Silakan dapatkan besok di penyembuhan gratis di gedung PWI, dan satu lagi kaset bisa didapatkan di situ ya Pak ya. Ya, ini kaset. Kaset penyembuhan, ini adalah tuntunan. Ini tuntunan meditasi. Jadi di dalamnya seperti ini, dan isi kasetnya pun itu penuntun meditasi. Iya. Didengar dulu awalnya apa, akhirnya apa. Kalau buku memang sangat terbatas. Iya. 2 kali saya sebut sangat terbatas. Jadi kalau biaya buku ini harganya 100.000, tapi kalau datang siang saya yakin nggak dapat. Nggak dapat, ya pasti karena jumlahnya terbatas tadi ya. Siapa cepat dia dapat ya Pak Riki ya. Itu tadi pemirsa Bali TV, sekali lagi silakan dapatkan buku baru dari Pak Riki dan kaset tuntunan dari penyembuhan Riki Lingci yang bisa Anda dapatkan besok di gedung PWI. Datang lebih awal agar mendapatkan kaset dan buku ini gitu ya Pak ya. Dan sekali lagi Lokakarya dilakukan atau dilaksanakan hari Minggu di Hotel Niki di Jalan Gatot Subroto 4 nomor 18 Denpasar, atau Anda bisa menghubungi nomor telepon di 0361 8855 700 atau di handphone di 0811 309 178. Silakan datang langsung ya. Tadi untuk Reki 1, Reki 2 sudah biayanya Pak. Reki 3 nih Pak. Reki 3 biayanya 1.250.000, tapi minimal mereka sudah Reki tingkat 2 baru boleh naik Reki tingkat 3. Bertahap begitu ya. 1 dan 2 bisa dalam 1 hari. 2 ke 3 tidak boleh sekaligus. Oh begitu. Ya, kalau Lingci setahun hanya 2 kali dan hanya di Surabaya. Lingci dasar itu ya? Lingci dasar, seperti yang diikuti oleh Bu Jero kemarin. Iya, Bu Jero pemirsa Bali TV mungkin bisa diinformasikan Bu Jero jauh-jauh sampai ke Surabaya mengikuti Lingci dasar ya Bu ya? Belum jauh ya? Bagi Bu Jero ya? Iya, karena niat itu ya tadi ya Bu ya. Kalau Bu Jero sendiri sembuh betul dan sekarang sudah merasakan manfaatnya Bu. Iya, betul sekali. Nah, selama mengikuti Reki Lingci ini, keluarga pastinya sudah tersembuhkan ya Bu. Pernah nggak menyembuhkan anak, suami atau misalkan? Yang manja sekarang. Oh begitu, manjanya gimana nih Bu? Bisa diceritakan nggak? Tolong, transfer banknya duit. Yang penting nggak mau transfer duit aja nggak apa-apa Bu. Kalau bapaknya gini lagi, kalau dulu mana balsamnya itu Ibu, terus tiap hari pijet kaki, lagi bubuk pijet. Sekarang nggak pernah dia ngirukan balsam. Sudah ditransfer begitu ya. Malahan Bapak dia sudah ikut Ibu? Bapak belum. Tadi Bapak sempat bilang, sekarang ibu bagian terapi Bapak. Betul, Ibu yang bagian terapi. Tapi nanti mudah-mudahan ya Bapak sedikit bila dan putra anak-anak saya justru satu keluarga. Bapaknya yang lebih mendorong. Jadi karena kemarin waktu ketemu, waktu mau Lingci, bapaknya yang mendorong, harus ikut. Kenapa Pak? Istri kok dipaksa? Bukan dipaksa Pak Riki, saya tahu manfaat sudah dia. Nah itu tinggal Bapak aja sekarang yang mendapatkan manfaatnya juga gitu ya. Kalau Bu Nyoman sendiri, Bu Nyoman, tadi keluarga kan sudah ikut ya Bu ya? Keluarga ikut. Kalau Bu Nyoman sendiri kan sudah sampai Lingci lanjutan tentunya. Kalau Bapak sendiri? Bapak juga ikut Sampai bersama Lingci. saya. Iya. Sampai Lingci lanjutan ya. Terus Cuman masih perlu bantuan medis dan mohon berkat dari Tuhan dan teman-teman. Saya selalu minta tolong transfer energi sama teman-teman, mohon kesembuhannya Bapak. Karena secara medis dibilang agak sedikit lama, tapi saya selalu punya keyakinan iya, pasti sembuh Bu. ada jalan